Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masta, kelas 12 MIA 1 dengan NIM 17598. Di dalam video ini, saya akan menganalisis struktur sistematika novel sejarah yang berjudul Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Bagian pertama yaitu orientasi. Soraya sekarat. Berhari-hari, ia mengigau-ngigau sebuah nama yaitu Jengya. Hanya karena Soraya salah bicara mengenai nama perempuan lain itu, sontak membangunkan hantu masa lalu yang ia tak pernah tahu ada. Hantu yang dikubur rapat-rapat oleh istrinya Purwati bertahun-tahun silam. Satu sisi kepribadian istrinya yang tak pernah ia tahu sebelumnya, tiba-tiba muncul ke permukaan wajahnya. Istrinya bisa cemburu. Ya, perempuan itu yang usianya tak lagi muda seraya cemburu buta. Dan betapa menakutkannya saat ia sedang cemburu, seolah-olah ia mampu menerkam apapun, siapapun, dimanapun dan kapanpun. Seolah-olah ia bisa menelan bulat-bulat segala hal yang membuatnya kesal. Bagian kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Lebas membangunkan Soraya ayahnya ketika hendak pergi, kemudian mencium tangannya. Lebas ingin pergi mencari Jengya dan mempertemukannya dengan ayahnya. Soraya pun bertanya-tanya, dari mana Lebas tahu tentang Jengya? Ternyata, kemarin ayahnya mengigau lagi dan mengatakan ingin bertemu dengan Jengya. Mendengar hal itu, Soraya terdiam lama sambil memandangi wajah Lebas, dan matanya tertutup kembali. Setelah itu, Lebas pun bergegas pergi. Ia pamit kepada ibunya akan ke Kudus mengurus beberapa urusan pabrik. Ibunya memandang tak percaya, tapi ia tak banyak tanya karena Karim menengahi pembicaraan mereka dan meyakinkan ibunya untuk membiarkan Lebas adiknya pergi. Bagian ketiga yaitu Rising Action. Tegar yang merupakan kakak pertama Lebas akhirnya menyusul Lebas ke Jawa Tengah. Tegar ingin memberitahu Lebas bahwa ia telah memberitahu ibunya tentang Jengya. Tentu saja, Lebas sangat terkejut saat mendengar hal itu. Sebenarnya, Tegar hanya ingin menceritakannya lewat telepon saja, namun Lebas tidak pernah mengangkat teleponnya. Akhirnya Tegar memutuskan untuk menyusulnya. Tegar juga menceritakan tentang bekas luka di jidat ayahnya Soraya yang katanya karena berkelahi waktu masih muda. Padahal bekas luka itu karena dipukul pakai semprong oleh Jengya tepat di hari pernikahannya setelah ijab kabul dengan ibunya Purwati. Lebas melotot tak percaya setelah mengetahui kebenaran bahwa ternyata Jengya adalah mantan kekasih ayahnya. Sementara Tegar hanya manggut-manggut dan merasa bangga telah berhasil mengungkap cerita seperti itu dari ibunya. Bagian keempat yaitu komplikasi. Ketiga anak Soraya yakni Tegar, Karim, dan Lebas berhasil menemukan tempat tinggal Jengya. Mereka datang ke rumah Jengya dan menemuinya. Disitulah mereka diceritakan tentang hubungan ayahnya dan Jengya. Soraya adalah pemuda berjiwa bebas yang berhasil memikat hati Jengya, seorang wanita yang gemar dan ahli meracik rokok kretek. Awalnya semuanya berjalan lancar, bahkan telah mendapat restu dari ayah Jengya, Idrus Mulia, yang merupakan sahabat kental Sujagat, ayah Purwati. Hingga suatu hari, Soraya terlibat PKI. Konon saat itu PKI sedang gencar-gencarnya merekrut banyak orang dan simbol-simbolnya beredar di mana-mana. Soraya mendapat modal untuk membuat merek kretek keluaran PKI. Ia memberi nama kretek itu Cap Arit Merah. Resep kretek ini merupakan hasil racikannya bersama Jengya dahulu. Setelah kejadian G30S dan pengayangan PKI dimulai di mana-mana, nama Soraya pun terseret-seret. Semua orang tahu siapa pembuat kretek Arit Merah, sebab di bungkus kretek itu tertulis dikeluarkan oleh pabrik Soraya Kota M. Soraya menjadi sasaran empuk. Meski sekeras apapun ia bersikeras tak ingin terlibat kegiatan politik PKI. Hal itulah yang menyebabkan Soraya melarikan diri dan meninggalkan Jengya. Bagian kelima yaitu resolusi. Jengya menerima sepucuk surat dari Soraya yang berisi tentang kehidupannya saat itu. Soraya telah berhasil menjadi pengusaha kretek sukses dan membuat nama dagang sendiri. Namun surat itu juga berisi permintaan maaf Soraya karena harus memutuskan hubungannya dengan Jengya. Demi keselamatannya, ia harus terus berada di Kudus entah sampai berapa lama. Dan ia mengaku bersalah, sebab selama di sana ada gadis yang mengisi hatinya dan mendengarkan segala permasalahannya. Ia akan menikahi Purwati, anak sulung dari Pak Sujagat. Surat itu diakhiri permintaan maaf yang panjang dan bahwa sebenarnya ia masih mencintai Jengya jika saja situasi mengizinkan.
Soraya menuliskan tanggal pernikahannya dengan Purwati dan itu 2 hari lagi. Jengya menangis sejadi-jadinya setelah selesai membaca surat itu. Bagian yang keenam atau terakhir yaitu koda. Novel ini mengajarkan bahwa jangan percayakan hal berharga kepada siapapun karena tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan mengkhianati. Dan jangan terlalu terbuai dengan mulut lelaki karena hal itu bisa menusukmu di kemudian hari. Seperti kisah Jengya di dalam novel ini yang percaya dengan Soraya sehingga rela memberikan resep kretek hasil racikannya sendiri karena telah jatuh hati dengannya. Pada akhirnya, Soraya menjadi pengusaha kretek sukses dan tidak menepati janjinya untuk kembali kepada Jengya. Soraya justru memutuskan hubungan dengan Jengya dan menikahi perempuan lain. Itulah hasil analisis saya mengenai struktur sistematika novel sejarah Gadis Kretek karya Ratih Kumala.